Kita ke informasi lainnya, sebuah pabrik kardus hangus dilalap api di Jalan Lingkungan 3 Kalideres, Jakarta Barat ini hari tadi. Api dengan cepat melalap sebuah pabrik kardus di Jalan Lingkungan 3 Kalideres, Jakarta Barat. Petugas pemadam yang tiba segera berupaya memadamkan api yang diduga berasal dari hubungan pendek arus listrik. Bahkan api sempat merembet ke 5 kontrakan yang ada di dekatnya. Beruntung 15 karyawan yang tengah tertidur bisa menyelamatkan diri dari kobaran api. Api baru bisa dipadamkan setelah petugas menerjunkan 19 unit mobil pemadam kebakaran. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian materi ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sebuah tabung gas ukuran 12 kg meledak di Kelurahan Padasuka, Kecamatan Ciamas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis. Satu keluarga yang terdiri dari 4 orang mengalami luka bakar serius. 4 orang yang merupakan satu keluarga ini menderita luka bakar 45 hingga 75% dan harus dirawat di RSUD Kota Bogor. Sebelumnya rumah kontrakan porak-poranda akibat ledakan gas tabung 12 kg di Kelurahan Padasuka, Kecamatan Ciamas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Selain rumah korban, satu rumah tetangga yang menempel turut terkena imbas dengan atap rumah rusak parah. Saat ini korban Muhammad Jailani 54 tahun, Sinta Aprianti 32 tahun serta 2 anaknya Muhammad Afrizal dan Alfa Rizky harus menjalani perawatan intensif. Ledakan sendiri terjadi saat Sinta hendak memasak. Tiba-tiba saja terjadi ledakan hingga 2 rumah kontrakan rusak. Mungkin karena aliran listrik sebagai pemicu gas sendiri, jadi adanya ledakan seperti itu. Ada korban? Korban ada 4 orang, dari orang tuanya dan 2 anak. Petugas pun segera ke lokasi mengamankan tabung gas yang bocor dan mencari penyebab pasti ledakan. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Diduga akibat korsleting listrik, satu unit truk hangus terbakar di tol Tangerang Merak, tepatnya di gerbang tol Balaraja Timur. Beruntung sopir selamat dalam peristiwa tersebut. Api dengan cepat melalap satu unit mobil truk di ruas tol Tangerang Merak, tepatnya di gerbang tol Balaraja Timur, Kamis. Api turut menyambar tangki bahan bakar membuat si jago merah cepat membesar dan melalap seluruh bagian truk. 2 unit mobil pemadam kebakaran dari Pos Balaraja dan Pos 3 Raksa segera ke lokasi dan menjinakkan api setelah 30 menit kemudian. Meski truk ludes dilalap api, beruntung sopir selamat setelah keluar dari kabin kendaraan sebelum api membesar. Menurut petugas, api muncul pada bagian mesin yang mengalami hubungan pendek arus listrik lalu menyambar tangki bahan bakar. Itu di mobil di belakang itu ada mengetahui bahwa tadi tidak tahu kronologis kejadiannya, cuman itu sudah nyala duluan. Di bagian mana menyala api awal mulanya, Pak? Teki sebelah kanan, Pak. Dugaan sementara apa, Pak? Penyebabnya, Pak? Dugaan sementara ya arus pendek dari kabel-kabel mungkin itu mungkin akhirnya menaik ke teki kendaraan. Kasus kebakaran truk ditangani Polresta Tangerang. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Kabupaten Jombang, Jawa Timur dihebohkan dengan beredarnya video pejabat dinas pendidikan yang diduga tengah bermesraan di dalam ruang kerjanya. Video bermesraan yang diduga dilakukan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan Sekretaris Disdikbud Kabupaten Jombang gegerkan media sosial. Dalam rekaman CCTV, sejoli yang menggunakan seragam dinas tengah asyik berduaan di ruang kerja. Menanggapi video viral, PJ Bupati Jombang kini memberhentikan sementara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang untuk menjalani pemeriksaan terkait video keduanya yang diduga tengah asyik bermesraan di dalam ruang kerja. Senin dan Bu Sekdin sedang dilakukan pemeriksaan dan itu kita bebaskan sementara. Pemeriksaan terkait apa, Pak? Pemeriksaan terkait berita yang viral. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari Kepala Dinas ataupun Sekretaris Dinas Pendidikan Kebudayaan terkait video yang melibatkan keduanya. Namun Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berdalih hanya berdiskusi dan tidak berbuat mesum.
Dari Jombang, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pengemudi bentor di Batu Raja Ogan Komering Ulu tewas setelah tertabrak mobil tangki air milik BPBD Oku Jumat pagi. Sementara kendaraannya terseret sekitar 4 meter. Ojek bentor bernama Sunardi, 57 tahun, warga Pancur, Desa Tanjung Baru, Kecamatan Batu Raja Timur, Oku, tewas tergeletak di tengah jembatan Ogan 1 setelah kendaraannya tertabrak mobil tangki air milik BPBD Oku. Korban tewas akibat luka serius pada bagian kaki, sementara becak motor milik korban ringsek parah. Diketahui kejadian bermula saat korban sedang mengendarai bentor sambil membawa papan bunga. Namun tiba-tiba dari arah belakang melaju mobil tangki air BPBD yang hendak menuju lokasi kebakaran untuk membantu memadamkan api. Hingga kecelakaan pun terjadi. BPBD lagi nyeret bentor sampai ke jembatan sini. Posisi korban masih tergeletak di bawah jembatan, di dalam jembatan. Ini kakinya yang sebelah kiri hancur. Hancur ya? Nah, sebelah kanan kayaknya patah. Itu kita perintahkan dia untuk menyuplai air dalam rangka membantu damkar mengatasi kebakaran di Kampung Baru. Namun jembatan Ogan 1, bentor ini membawa papan bunga, menyinggol dinding jembatan, robohnya ke menimpa mobil kita. Pas begitu mobil kita lewat, disitulah terjadinya laka lantas. Korban telah dievakuasi ke rumah sakit dan selanjutnya dibawa ke rumah duka di kawasan Pancur Desa Tanjung Baru. Sementara kendaraan yang terlibat kecelakaan telah diamankan di kantor Satlantas Polres Oku. Kasus kecelakaan ini telah ditangani pihak kepolisian. Dari Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, Widori Agustino, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan orang keracunan makanan usai menyantap hidangan pesta pernikahan di Ponorogo, Jawa Timur. 6 orang kondisinya memburuk dan harus menjalani perawatan di puskesmas dan rumah sakit. Empat orang warga harus menjalani perawatan intensif di Puskesmas Ngerandu, Kecamatan Kauman, Ponorogo. Sementara 2 orang lainnya dirawat di rumah sakit. Seluruh korban diduga keracunan usai menyantap makanan hajatan pernikahan di Desa Pengkol, Kecamatan Kauman. Selain 6 korban, ada 16 warga yang juga turut keracunan namun tidak dirawat. Sementara puluhan lainnya juga mengeluhkan hal yang sama, yakni mulas, mual, dan muntah hingga demam tinggi. Polisi mengamankan makanan yang diduga menjadi penyebab keracunan untuk diperiksa ke laboratorium. Saya terus kakak saya itu satu keluarga. Berapa orang? 3 orang. Satu lingkungan kena semua yang datang ke hajatan itu? Rata-rata? Rata-rata mungkin. Untuk kita ambil sampel makanan termasuk sampel dari yang mereka muntahkan, nanti kita berupaya dan kita koordinasi dengan Sersa Polres Ponorogo dan Dokter. Saat ini polisi masih mendata jumlah pasti korban keracunan baik yang masih dirawat maupun yang sudah pulang. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subekti, iNews melaporkan.